Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NY Matika. Di sini kamu akan mendapatkan informasi seputar pembahasan soal-soal matematika. Jadi, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, and klik tombol notifikasinya ya. Baik, kali ini kita akan membahas soal-soal TPS kuantitatif geometri bagian pertama. Soal pertama, jika luas daerah segitiga sama sisi adalah 16 akar 3 cm kuadrat, maka keliling segitiga tersebut adalah, di sini diketahui bahwa terdapat segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dengan luasnya itu adalah 16 akar 3 cm. Ingat, untuk mencari luas segitiga, rumusnya itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, pada kasus ini, pada soal ini yang diketahui hanya luasnya saja dan diketahui bahwa segitiganya itu adalah sama sisi. Jika sama sisi, maka ketiga sisinya itu adalah sama. Kita misalkan sisinya ini adalah A saja. Kita misalkan setiap sisinya itu memiliki panjang A. Nah, untuk mencari luasnya, setengah alas kali tinggi. Alasnya itu A, tingginya itu adalah karena dia sama sisi, maka tingginya itu membagi dua sama besar segitiga ini. Anggap segitiganya itu segitiga X, Y, Z. Nah, dia membagi dua sama besar segitiga X, Y, Z. Nah, tingginya di bagian sini. Jika kita keluarkan, anggap saja di sini D. Keluarkan segitiganya itu adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku ZDY, di mana ZY itu adalah A sisinya, DY itu setengah dari XY atau setengah A. Sekarang kita cari tingginya. Tingginya itu adalah Z ke D. Kita gunakan Pitagoras. DZ sama dengan akar dari ZY kuadrat. Pakai Pitagoras jadinya A kuadrat dikurang DY kuadrat setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat itu sama juga dengan A kuadrat per 4. Samakan penyebutnya sehingga kita peroleh di sini 4A kuadrat dikurang A kuadrat 3A kuadrat per 4. Keluarkan dari akarnya A kuadrat A, 4 akar 4 itu 2, A per 2 akar 3. Sehingga tingginya atau DZ-nya itu adalah A per 2 akar 3. Nah, diketahui bahwa luasnya sama dengan 16 akar 3 cm kuadrat. Luas sama dengan setengah alas. Alasnya di sini adalah A dikali tinggi. Tingginya itu adalah A per 2 akar 3 sama dengan 16 akar 3. Di sini coba kita lihat kedua ruas ada nilai akar 3-nya. Akar 3, akar 3. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga di sini kita peroleh nilainya itu adalah setengah kali setengah seperempat. Artinya di sini adalah seperempat A kali A kuadrat 16. A kuadrat sama dengan 16 dikali 4. A sama dengan akar dari 16 kali 4. A sama dengan akar 16 itu adalah 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 4 kali 2. Berarti A sama dengan 8. Maka sisinya itu adalah 8. Jadi sisi segitiganya itu sama dengan 8. Pertanyaannya, tentukanlah keliling. Kelilingnya itu adalah, jadi keliling segitiganya itu adalah 3 kali sisinya, A tambah A tambah A, atau sama dengan 3A. 3 kali 8 sama dengan 24 cm. Maka kelilingnya sama dengan 24 cm. Jawabannya B. Soal selanjutnya, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah, perhatikan bidang datarnya. Di sini jika kita bagi dia menjadi dua buah
bidang datar, di sini bagian pusatnya. Nah, maka luas dari persegi panjang ini adalah 8 kali 4, panjang kali lebar. 8 kali 4, jadi di sini luasnya adalah 32 cm kuadrat. Kemudian jika perhatikan segitiga persegi yang di sini kita anggap ini A, B, C, D. Luas persegi A, B, C, D itu sama dengan, di sini perhatikan ini A ke D ini 12 dikali B ke A, karena di sini 8, yang ininya 4, maka di sini C ke D itu 4. 12 kali 4, 48 cm kuadrat. Oke, yang ditanya adalah luas daerah yang diarsir. Perhatikan luas daerah yang tidak diarsir. Bagian daerah yang tidak diarsir ini, nah, luas segitiganya itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya di sini perhatikan bahwa di sini merupakan bagian tengahnya. Kalau yang ini AD12, yang bagian di sini kita anggap XY, X-nya sama dengan 8, maka bagian di sini itu 4 ya. 4, dan di sini juga 4. Jadi B ke O ini adalah BO-nya itu adalah alas segitiganya itu adalah 8. Alasnya 8, bagian tinggi segitiganya itu bagian yang dari alas ke atas di sini. Nah, ini adalah tingginya. Tingginya itu adalah 4. Oke, maka luas segitiganya itu adalah 4 bagi 2, 8 kali 2, 16. Nah, luas segitiganya itu adalah 16. Perhatikan luas segitiga ABCD. ABCD itu menyangkut bagian yang diarsir dan yang tidak diarsir. Maka bagian diarsir pada ABCD itu adalah luas arsir pada bagian ABCD itu sama dengan 48 dikurang bagian yang tidak diarsir adalah 16. Maka hasilnya sama dengan 32 cm. Nah, sekarang total luas arsiran itu adalah yang di bagian di sini adalah 32 cm ditambah ini XY bagian daerah di sini 32 cm. Maka kuadrat ya, cm kuadrat. Maka total luas arsir semuanya itu adalah 64 cm kuadrat. Maka jawabannya B, 64 cm kuadrat. Soal selanjutnya, jika sebuah kubus memiliki volume 343 cm pangkat 3, maka luas permukaannya adalah, ingat, volume kubus rumusnya itu adalah S pangkat 3. Nah, jadi 343 volumenya 343 itu sama dengan S pangkat 3. 343 itu juga sama dengan 7 pangkat 3. Maka bagian sisi kubus itu adalah 7 ya, 7 cm. Yang ditanya itu adalah luas permukaan. Rumus dari luas permukaan kubus itu adalah 6S kuadrat. 6 kali S-nya adalah 7 kuadrat. 7 kali 7, 49. 6 kali 49. Maka jawabannya adalah 294. 294 jawabannya B. 9. Soal berikutnya, keliling persegi panjang berikut adalah, yang ditanya keliling persegi panjang. Kita perhatikan bahwa di sini bagian panjangnya belum diketahui dan hanya diketahui bagian lebarnya. Lebarnya 5. Nah, di sini diketahui bahwa ini ada 13.
perhatikan bahwa diagonal ini membentuk segitiga siku-siku. Kita anggap ini namanya A, B, C, D. Ingat, triknya jika kita menemukan segitiga siku-siku, dia akan memiliki beberapa bentuk sisi, yaitu ada 3, 4, 5 triknya, atau boleh juga kita gunakan ketentuan perbandingan 5, 12, dan 13. Oke, jadi ini adalah triknya ya. Oke. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa di sini telah terlihat 5, 13. Maka bagian panjangnya ini otomatis panjangnya sama dengan 12 cm. Sehingga untuk mencari keliling persegi panjang itu adalah di sini 15, 12, di sini 5 ya. Yang ini juga 5, BC sama dengan AD, dan CD sama dengan AB 12. Maka keliling persegi panjang adalah 2 panjang tambah 2 lebar. 2 panjang, panjangnya 2 kali 12 sama dengan 24, ditambah 2 kali 10, 2 kali 5 itu 10, sama dengan 34. Maka jawabannya itu adalah E, 34 cm. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Oke, perhatikan gambar berikut. Jika PQ sama dengan PR, PQ sama dengan P ke R, sama juga dengan R ke S, alfa 25 derajat. Oke, di sini adalah alfanya 25 derajat, maka yang ditanya adalah gamma. Nah, perhatikan bahwa di sini jika dia ini sama kaki, perhatikan segitiga SRP. Segitiganya itu adalah sama kaki karena RS sama dengan PR. Kalau segitiga sama kaki, maka sudut bagian kakinya itu sama. Jadi di sini otomatis kalau alfanya 25 derajat, bagian yang ini juga 25 derajat. Jumlah sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Untuk mencari sudut bagian R di sini, nah bagian di sini sudut R sama dengan 180 dikurang 25 dikurang 25 atau 180 kurang 50 derajat. Maka diperoleh sudut bagian R adalah 130 derajat. 130 derajat. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, bagian sudut R ini dia merupakan bagian sudut berpelurus. Nah, kalau dia berpelurus, maka dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Di sini telah kita temukan 130 derajat, maka bersisa 50 derajat. Karena jumlahnya harus atau totalnya 180 derajat. Oke, perhatikan lagi segitiga RPQ, di mana di sini RP itu sama dengan PQ. Maka bagian siku-sikunya itu, bagian sudutnya di Q itu sama dengan di R, yaitu 50 derajat. Oke, sekarang perhatikan, kita lihat total sudutnya. Bagian RQ R50, sudut bagian Q 50, artinya totalnya sudah 100. Ini adalah segitiga. Jumlah sudut pada segitiga 180 derajat. Maka di sini 180 dikurang 100 sama dengan 80 derajat. Oke. Di sini kita telah temukan 80 derajat. Nah, perhatikan lagi sudut pada P. Kita akan mencari nilai dari gamanya. Nah, perhatikan sudut pada P di sini. Kalau ditotalkan, ini merupakan sudut berpelurus ya. Ditotalkan sama dengan 180 derajat. Nah, maka di sini kita peroleh gamma itu sama dengan 180 dikurang 80 dikurang 25 derajat. Maka gamma itu sama dengan 180 dikurang 80, 100 dikurang 25, 75 derajat. Maka jawabannya itu adalah C, 75 derajat. Gammanya adalah 75 derajat.
Kita lanjutkan perbandingan luas daerah yang berwarna gelap terhadap luas persegi pada gambar di bawah ini adalah. Oke, di sini kita akan mencari perbandingannya. Kita misalkan saja ini mempunyai panjang sisinya, kita anggap saja 4 cm. Kalau mau menganggap dia sebagai variabel A boleh, B atau dan lain sebagainya boleh. Di sini langsung saja ke angka, kita misalkan dia punya sisinya adalah 4 cm. Maka kita lihat luas segitiganya itu adalah kan rumus luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Lihat kalau di sini 4 cm katanya yang ini adalah sama, maka yang bagian alas segitiganya itu adalah 2 cm, yang ini juga sama 2 cm. Maka luas segitiga itu adalah setengah alasnya 2, tingginya 2. Maka luas segitiganya itu adalah 2 cm. Ya. Luas segitiganya 2 cm, yang ini juga sama, segitiganya sama 2 cm, 2 cm. Kita lihat luas seluruhnya. Luas persegi seluruhnya itu sama dengan sisi kali sisi kuadrat atau 4 kuadrat, sama dengan 16. Oke, sekarang kita cari luas arsiran. Luas arsir sama dengan luas persegi dikurang luas yang bukan perseginya. Luas yang bukan persegi di sini adalah luas segitiga yang berwarna putih, yaitu 2 kali 3, yaitu 6. Nah, maka luas arsir itu adalah 10. Oke, sekarang pertanyaannya perbandingan antara luas daerah berwarna gelap atau luas arsir terhadap luas persegi. Luas arsir terhadap luas persegi. Luas arsir sama dengan 10, luas persegi sama dengan 16. Maka kita temukan bahwa perbandingannya itu adalah 10 berbanding 16. Jawabannya E. Soal selanjutnya, sudut-sudut segitiga pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Nah, jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, maka keliling setiap lingkaran adalah, di sini diketahui bahwa keliling segitiga sama dengan 12 cm. Perhatikan bahwa segitiganya itu adalah segitiga sama sisi. Nah, segitiganya itu adalah segitiga sama sisi. Dia punya keliling sama dengan 12 cm. Kalau segitiganya sama sisi, maka keliling itu adalah 3 kali sisinya. Jadi, bagian sisi segitiga, jadi sisi segitiganya itu sama dengan 12 bagi 3 atau sama dengan 4. Nah, berarti sisinya 4 cm. Perhatikan bahwa sisi ini sisi segitiga ini adalah R, ini adalah R. Satu sisi segitiga itu adalah 2R. Maka R itu sama dengan 2 cm. Ya, setiap jari-jari lingkaran ini adalah 2 cm. Nah, jadi kita peroleh jari-jari lingkaran sama dengan 2 cm. Oke, pertanyaan di sini keliling setiap lingkaran, artinya keliling lingkaran ya. Ingat, rumus keliling lingkaran, rumusnya itu adalah 2VR. 2V, R-nya kita peroleh 2, sama dengan 4V. Maka keliling setiap lingkaran ini adalah 4V. Jawabannya D, 4V. Soal selanjutnya, jika rusuk kubus kecil adalah 1 cm, maka luas permukaan bangun di bawah ini adalah, perhatikan bahwa rusuk kecil itu 1 cm. Luas persegi itu sama dengan sisi kuadrat. Nah, sisinya kan 1 cm, berarti 1 cm kuadrat sama dengan 1. Artinya setiap persegi ini dia punya luas 1 cm kuadrat. Ya. Pertanyaannya, luas permukaan bangun di bawah ini, maka kita harus menghitung berapa bagian permukaannya. Kita hitung bagian di samping kanan kiri.
luas kanan kirinya. Oke, perhatikan luas kanan kirinya. Bagian kanannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada bagian kirinya. Kanan 9, kiri 9 berarti luasnya sama dengan 18. Kemudian kita perhatikan luas bagian depan sama juga dengan bagian belakangnya itu sama juga dengan luas belakang. Karena yang bolongnya cuma di bagian depan ya. Belakang itu juga sama nih 9. 9. Luas bagian atas sama juga 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, yang beda itu adalah bagian depan dan bagian alasnya. Luas depan dan alas. Oke, kita lihat bagian depannya. Luas depannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bagian kanannya, 12. 12 ya, luas depannya 12. Nah, pada bagian alasnya itu juga sama ya. Bagian alasnya itu berarti sisa yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karena ini sudah kita hitung. Berarti alasnya itu 8. Maka total luas seluruhnya itu adalah 18 tambah 18, 36. Tambah 12 tambah 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 6, 16, 3, 4, 56. Oke, jadi jawabannya itu adalah 56 total luasnya. Jawabannya B. Soal selanjutnya, perhatikan segitiga sama sisi berikut. Oke. Di sini ada kata kuncinya segitiga sama sisi. Ingat, segitiga sama sisi dia memiliki sisi yang sama. Maka sudut pada segitiga sama sisi itu sama dengan jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Karena sisinya sama berarti 180 dibagi 3, 60 derajat. Maka setiap sudut pada segitiga ini adalah 60 derajat. Oke, 60. Nah, bagian X-nya juga di sini 60 derajat. Untuk mencari X, ini di sini kan 60 derajat untuk 3X. 3X sama dengan 60 derajat, maka X itu 60 dibagi 3. Jadi setiap X itu bernilai 20 derajat. Oke, perhatikan bahwa segitiga di sini ada segitiga ABC. Perhatikan segitiga ABC. Bagian segitiga ABC ini X-nya adalah 60 derajat, yang ini adalah segitiga, otomatis segitiga sama kaki. Nah, yang di sini gamma, yang ini juga sama nilainya gamma ya. Nah, berarti di sini ada 2 gamma. 2 gamma. Nah, untuk mencari 2 gamma ini, 2 gamma itu jumlah sudut pada segitiga. Segitiga itu adalah 180 derajat. Kita kurangkan dengan X-nya sudah kita temukan 20 derajat. 180 dikurang 20 derajat. Maka 2 gamma itu sama dengan 160 derajat. Dan gamma sama dengan 160 bagi 2, 80 derajat. Gammanya 80 derajat. Gamma itu Y ya. Y itu sama dengan 80 derajat. Ya, ini Y. Y itu 80 derajat. Pertanyaannya itu adalah Y dikurang X. Y dikurang X. Y itu 80 derajat. X-nya itu adalah 20 derajat. Maka kita peroleh Y dikurang X sama dengan 60 derajat. Jawabannya E, 60 derajat. Soal selanjutnya, banyak kubus pada bangun di bawah ini adalah, jadi kita harus menghitung banyak kubusnya. Perhatikan bagian alasnya. Pada bagian alasnya ini, kita harus menghitung kubus bagian luar. Terlebih dahulu, 1, 2, 3. Nah, bagian di sini ada kubus nih, di bawah ini juga ada kubus ya. Bagian alasnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 deretan pertama, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14. Berarti bagian alasnya itu ada 14. Kita ulang hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu bagian alasnya. Sekarang kita bagian lantai kedua, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Bagian tingkatan ketiga 1, 2. Ada 2. Tingkatan terakhir ada 1 saja. Kita totalkan, yang ini 10, yang ini 14. 10 ditambah 14 itu adalah 24. Maka total banyak kubusnya itu adalah 24. Jawabannya A.